Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Arfianto Nur, kelas PT 01 2017, pendidikan teknik elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan psikologi pendidikan bab 3, yaitu tentang belajar. Hakikat belajar. Menurut Slametos tahun 1995, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Menurut Santrok dan Yusen tahun 1994 mendefinisikan belajar sebagai perubahan yang relatif bersifat permanen karena adanya pengalaman. Menurut Reber tahun 1988 mendefinisikan belajar dalam dua pengertian. Pertama, belajar sebagai proses memperoleh pengetahuan. Yang kedua, belajar sebagai perubahan kemampuan berekreasi yang relatif langgeng sebagai hasil latihan yang diperkuat. Pengertian belajar menurut teorinya. Belajar menurut teori belajar kognitif selalu didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Belajar menurut teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons. 3. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Tujuan utama para pendidik ialah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Ciri-ciri perubahan tingkah laku menurut Slameto tahun 1995, yaitu yang pertama, perubahan terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan bersifat kontinu dan fungsional. Yang ketiga, perubahan bersifat positif dan aktif. Yang keempat, perubahan bukan bersifat sementara. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek dan tingkah laku. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, faktor inter meliputi faktor jasmania dan faktor psikologis. Faktor jasmania meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh, sedangkan faktor psikologis meliputi inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kelelahan. 2. Faktor ekstern yang berpengaruh dalam belajar meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. C. Tujuan belajar. Ralph Taylor dalam The Clock dan kawan 1977 memberikan 3 alasan penting tujuan belajar yang ditetapkan dalam tujuan instruksional, yaitu 1. Memberikan panduan dalam merencanakan pembelajaran. Apa yang diharapkan akan mencapai murid setelah belajar selesai. 2. Berguna dalam pengukuran prestasi belajar. 3. Siswa mengetahui sebelumnya apa yang harus dipelajari dalam satu unit pelajaran, sehingga selanjutnya ia dapat lebih mengarahkan perhatian dan usahanya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang belajar bab 3. Kemudian kita melangkah lagi ke bab 4, yaitu pembelajaran. Hakikat pembelajaran. Menurut Bettencourt dalam Paulina Penen DKK 2001, bagi konstruktivisme, pembelajaran bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik, melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik membangun sendiri pengetahuannya. Pembelajaran berarti partisipasi pendidik bersama peserta didik dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan mengadakan justifikasi. Menurut Dimjati dan Mujiono tahun 1994, terdapat 7 prinsip belajar yang memungkinkan berimplikasi pada prinsip-prinsip belajarnya, yaitu 1. Perhatian dan motivasi. Keaktifan. 3. Keterlibatan langsung atau berpengalaman. 4. Pengulangan. 5. Tantangan.
6. Balikan dan pengetahuan. 7. Perbedaan individual. C. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu metode ceramah, yang kedua metode tanya jawab, yang ketiga metode diskusi, yang keempat metode kerja kelompok, yang kelima metode simulasi, yang keenam metode demonstrasi, yang ketujuh metode tugas, dan yang kedelapan metode pembelajaran. Yaitulah tadi penjelasan dari bab 4 itu pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.